Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang 10 ayat 9 sampai 15. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Mengakui iman merupakan salah satu aksi ritus dalam kekristenan yang marak dilakukan sebagai wujud keputusan seseorang sebagai manusia mandiri untuk mengikut Kristus. Hal ini penting untuk dilakukan tidak hanya sebatas simbol, melainkan sebagai gaya hidup beriman yang perlu terus diingat dan dimaknai di sepanjang hidupnya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, setiap umat Allah juga perlu menghidupi pengakuan iman yang telah Ia berikan kepada Allah. Penghidupan itu bukanlah sebatas kata, melainkan dalam sikap dan laku hidup keseharian, karena iman idealnya mewujud sebagai keseriusan keputusan diri dalam mengikut Kristus. Tulisan dari Paulus dalam perikop bacaan hari ini pun menjadi penegasan kepada jemaat di kota Roma untuk tidak kehilangan nilai dari pengakuan iman yang telah mereka haturkan di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan mereka agar tidak terjebak pada formalitas perilaku dalam beragama. Kepercayaan yang seseorang miliki kepada Kristus merupakan modal paling utama untuk menjalani komunikasi yang intens dengan Kristus di sepanjang kehidupannya. Entah di tengah situasi senang maupun susah, suka maupun duka. Kepercayaan itu bukan pula sebuah sikap pasrah, melainkan penyerahan penuh kepada Allah yang bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Mewartakan Kristus perlu dimulai terlebih dahulu dengan kesadaran bahwa kita sedang mendapatkan tanggung jawab dari Sang Pemberi otoritas yang memiliki kepentingannya. Maksudnya, pekerjaan pewartaan Kristus yang kita lakukan sebagai umatnya merupakan pekerjaan yang dilakukan atas dasar otorisasi dari Kristus itu sendiri dan bertujuan untuk mencapai target-targetnya, bukannya untuk mencapai target-target personal maupun komunal. Artinya kita perlu terus mencermati dan menghayati setiap pekerjaan pewartaan yang kita lakukan yang dapat mulai kita wujudkan melalui sikap hidup keseharian yang semestinya mencerminkan iman sebagai umat Allah. Kita perlu menghidupi pengakuan iman kepada Kristus sebagai aksi-aksi konkret sebagai keterlibatan kita berkarya dalam pekerjaan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya hidup kami menjadi warta yang terbuka akan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengakuan iman yang kami haturkan ke hadapan-Mu bukanlah sebatas kata, tetapi mewujud dalam setiap tingkah laku kehidupan kami. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehadiran kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.